Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali bersama dengan Sayyidatina Fatimah suatu hari masuk ke tempatnya Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali adalah menantunya Baginda, sedangkan Sayyidatina Fatimah adalah putri tercintanya. Maka kemudian ketika beliau masuk, beliau berdua ini menjumpai Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baka syadidan, menangis yang cukup tampak sangat bersedih. Maka kemudian Sayyidina Ali menanyakan, menyapa Baginda, ma yubkika ya Rasul, apa yang membuatmu bersedih seperti ini ya Rasulullah? Maka kemudian Kanjeng Nabi SAW menjawab, ya Ali, wahai Ali, ketika aku diisrakan, aku melihat ditampakkan oleh Allah begitu banyak para wanita yang disiksa di neraka dengan berbagai macam siksa. Maka kemudian Kanjeng Nabi SAW menjelaskan macam-macam siksa itu. Ada yang digantung rambutnya, ada yang otaknya mendidih, dibelenggu, ada keluar api dari tuburnya dan seterusnya. Maka kemudian di akhir cerita Sayyidatina Fatimah pun ikut menangis, Sayyidina Ali pun juga ikut menangis dan menanya, ya Abi, maaf, ya Rasulullah, wahai kekasih, wahai Rasulullah, sungguh apa yang membuat mereka para wanita itu kemudian mendapatkan adab yang sangat pedih seperti halnya yang panjenengan jelaskan itu tadi. Maka kemudian Kanjeng Nabi SAW menjawab, wahai putriku, adapun wanita yang digantung rambutnya karena mereka itu wanita yang tidak mau menutup auratnya, menutup rambutnya dari pandangan-pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian wanita yang kemudian digantung dengan lidahnya karena mereka itu adalah wanita yang menyakiti hati suaminya melalui lisan yang ia milikinya. Sedangkan wanita yang digantung pada lehernya hingga pada payudaranya karena mereka itu adalah wanita yang ketika didekati oleh suaminya untuk berkumpul, dia berusaha untuk memisahkan diri. Ketika diajak oleh suaminya berhajat, maka dia kemudian pergi. Maka orang ini, golongan orang-orang yang digantung mulai dari leher hingga pada payudaranya pun digantung oleh Allah. Sedangkan wanita yang diikat pada kakinya hingga sampai pada separuh badannya, serta juga diikat tangannya hingga sampai ubun-ubunnya, sudah begitu masih dilingkari oleh ular yang besar dan kemudian digigitin oleh kalajengking. Wanita ini adalah orang-orang yang tidak mau mandi, tidak mau bersuci setelah jinabah, setelah haidah. Dia tidak mau mandi. Setelah berhubungan badan, dia tidak mau bersuci. Orang-orang ini nanti golongan orang-orang yang selain diikat, ditali, masih disiksa dengan ular dan kalajengking. Sedangkan wanita yang kepalanya berupa kepala babi, badannya berupa badan himar, karena orang ini wanita yang suka adu domba, suka bohong, suka fitnah. Sedangkan wanita yang wajahnya seperti anjing, kemudian di dalam mulutnya kemudian masih dimasuki api hingga sampai pada duburnya. Karena wanita ini adalah orang-orang yang selalu ngundat-ngundat, ya,
hasud, ya, iri, dengki, ya. Kemudian Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, ya bunayyatu, wahai putriku, al-wailu li imra'atin ta'si zawjaha, sungguh celaka bagi para wanita yang kemudian ia bermaksiat kepada suaminya. Walhasil anna zawja li zawjati kal walidi lil waladi. Sungguh sebenarnya hubungan antara istri dengan suaminya itu seperti halnya seorang anak kepada orang tuanya. Li'anna ta'atal walati liwalidihi. Sesungguhnya ketaatan anak kepada orang tuanya, wa talaba ridahu wajibun, dan mengharapkan ridho orang tua itu adalah wajib. Wa kadzalika tajibu 'ala zaujati. Begitu juga halnya terjadi kepada para istri. At-ta'atu li zaujiha, taat kepada suami itu, wa talaba ridahu, dan mengharapkan ridhonya suami itu. Wala yajibu dzalika 'ala zauji, dan tidak wajib hal yang demikian bagi laki-laki untuk taat kepada wanita, tapi wanita taat kepada suami. Dalam hal ini tentu nanti masih bisa dijelaskan, jangan hanya diambil sepihak. Bagaimanapun keluarga yang baik itu adalah keluarga yang saling menghargai, laki-laki memenuhi hak-haknya istri, istri kemudian melakukan kewajiban-kewajiban sebagai istri, dan juga menjaga marwah dari suatu rumah tangga itu menjadi harga dari keutuhan rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab.